ingin berbicara tentang mengenalkan kembali Pancasila ke generasi muda, tantangan di lingkungan kampus. Pertama-tama, marilah perkenalkan diri ya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Faza Ananda Patara. Nama saya Ridho Riono Rohman. Oke. Jadi Rio, menurut kamu kenapa ya generasi muda sekarang kayaknya tuh kurang menghayati Pancasila? Padahal itu kan dasar negara kita. Mungkin salah satunya karena metode penyampaiannya mungkin yang kurang menarik buat mahasiswa. Jadi Pancasila sering dianggap hanya materi pelajaran sejarah saja, bukan sesuatu yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, aku setuju ya. Di lingkungan kampus Pancasila kadang cuma disinggung di mata kuliah wajib. Itu pun kadang mahasiswa malah merasa bosan dengan mata kuliah itu. Apa mungkin karena cara kita memahaminya yang terlalu terorientas? Mungkin ini di kampus itu kita kebanyakan belajar tentang Pancasila lebih ke arah yang konsep-konsepnya saja. Jadi jarang dikaitkan dengan realitas sosial, padahal kalau bisa dikaitkan dengan isu-isu yang lagi hangat, pasti lebih relatable buat kita juga. Benar ya. Misalnya Pancasila jadi penanganan buat menghadapi masalah-masalah yang ada di dalam sosial yang muncul di kampus ya. Itu salah satunya. Tapi sayangnya nih banyak sih orang tuh yang nggak sadar kalau nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya udah ada di kehidupan kampus kita sehari-hari. Sebenarnya selain itu juga ada tantangan lain ya. Generasi muda sekarang kan lebih banyak banget terpapar media sosial. Di sana mereka juga lebih sering kayak menerima informasi yang cepat dan instan. Nah, kalau Pancasila disampaikan dengan cara lama, kalah cepat sama narasi-narasi yang bersifat provokatif. Betul banget, makanya tantangannya adalah bagaimana cara kita ini membuat Pancasila relevan di era digital ini. Harus ada inovasi ya, misalnya lewat konten-konten dari media sosial yang membahas tentang apa itu Pancasila ya, dan juga yang lain-lain. Sebenarnya kita bisa bikin lewat kayak pembahasan podcast, kan lagi terkenal banget tuh podcast ya. Kayak terus bisa jadi video pendek atau diskusi-diskusi online biasa aja kayak Google Meet gitu, kita ngobrol-ngobrol santai tentang Pancasila yang menyentuh kayak isu-isu sekarang aja gitu. Tapi tetap aja harus berlandaskan ke Pancasila juga. Jadi generasi muda itu bakal merasa kayak nilai-nilai itu nggak kuno-kuno banget, tapi justru penting buat memandu mereka di era yang serba cepat ini. Setuju ya, jadi harus ada gerakan dari dalam kampus juga ya, seperti kegiatan-kegiatan mahasiswaan untuk mengaplikasikan Pancasila dalam aksi nyata gitu. Sama contohnya tuh kayak kegiatan sosial atau diskusi yang memperkuat rasa kebersamaan dan saling menghargai. Iya juga sih, jadi kita juga sebagai mahasiswa bisa mulai dari hal kecil dulu. Misalnya mengingatkan teman tentang pentingnya sikap gotong royong, terus menghargai perbedaan, itu juga merupakan bagian dari Pancasila. Ya, jadi itu sih semua ya, mulai itu dari diri kita sendiri dan juga lingkungan yang membantu kita ya. Contoh nyatanya pasti lambat laun orang lain tuh akan lebih paham pentingnya Pancasila. Tantangannya memang memang nggak gampang sih. Tapi itu tugas kita sebagai generasi muda. Bener banget, jadi harus ada semangat yang bareng-bareng buat saling mengenalkan Pancasila dengan cara yang lebih sesuai sama zaman yang sekarang ini. Tapi kita harus tetap kuat di nilai-nilainya, siapa lagi kalau bukan kita yang meneruskan itu. Benar banget, kita sebagai generasi muda memang harus sih ya untuk meneruskan lagi ke generasi-generasi selanjutnya. Ya, benar. Jadi sebenarnya harus dari langkah kecil dulu, baru bisa kita buat dampak yang lebih besar lagi. Ya benar banget. Jadi itu guys ya, pembahasan kita tentang
mengenali kembali Pancasila ke generasi muda yang ada di tantangan lingkungan kampus. Oke, Ya. itu aja, sekian. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang kata-kata yang kurang pantas, mohon dimaafkan. Terima kasih.